Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi terakhir di semester 1 kita memasuki bab yang terakhir, yaitu tentang Daulah Safawi. Yang pastinya seperti daulah-daulah atau dinasti sebelumnya, yang kita bahas di sini ada sejarah lahirnya Daulah Safawi, kemudian strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Safawi, kemajuan Daulah Safawi, kemudian kemunduran Daulah Safawi. Mungkin dalam penyebutan ada yang menyebut dengan Safawi, ada yang menyebut Syafawi, seperti itu. Awal mulanya kerajaan Syafawi mulanya adalah sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil yang sekarang bernama Azerbaijan. Tarekat ini bisa diartikan atau pengertiannya adalah sebuah aliran tasawuf. Tarekatnya bernama Tarekat Safawiyah yang diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din, atau kadang disebut dengan Safiuddin Ishaq, yang dimana Safi al-Din ini merupakan cucu dari Musa al-Kazim. Siapa Musa al-Kazim itu? Musa al-Kazim sendiri adalah salah satu imam Syiah. Gitu. Dan awal mulanya tarekat ini bertujuan meluruskan orang-orang yang ingkar dan pada akhirnya memerangi orang-orang yang keluar dari rambu-rambu syariah. Jalan yang ditempuh Safi al-Din adalah jalan sufi yang mengembangkan tasawuf. Safawiyah menjadi gerakan keagamaan yang berpengaruh di Persia, Syria, dan Anatolia. Dan karena tadi sudah dijelaskan kalau misalnya kerajaan Safawiyah ini merupakan gerakan dari tarekat. Dari awalnya itu hanya tarekat dan berubah menjadi dinasti atau daulah, pastinya di dalamnya itu di dalam politiknya itu mereka juga menghubungkan dengan alirannya gitu. Jadi Daulah Safawiyah ini menjadikan Syiah sebagai ideologi negara, karena memang yang paling dikenal Daulah Syafawi itu ya penganut Syiah. Jadi mereka memang bukan mayoritas, memang Safiuddinnya sendiri adalah keturunan dari imam Syiah. Mungkin ada yang nggak tahu kalau misalnya di Syiah itu ada imam-imamnya, tapi ya memang di Syiah ini ada imam-imamnya. Yang paling terkenal itu ya 12 imam Syiah itu. Kalian bisa baca sendiri mungkin. Ya kalian juga tahu sendiri Syiah itu seperti apa. Syiah itu fanatik kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sejarah lahirnya Daulah Safawiyah. Ini masih kelanjutan yang tadi. Jadi Daulah Safawi ini di Persia, tepatnya di Iran, baru berdiri pada waktu Daulah Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya. Dan Daulah Safawi merupakan peletak dasar berdirinya negara Iran. Dengan dukungan yang kuat dari pengikutnya, lama-kelamaan para pengikut tarekat Safawiyah membentuk suatu kekuatan yang mandiri, fanatik, penuh percaya diri. Dan awalnya ketika tadi yang disebut Safi al-Din, yaitu pendiri dari tarekat Safawiyah, ini pada awalnya belum mendirikan sebuah daulah. Jadi mereka hanya perkumpulan atau bisa disebut mereka itu hanya tarekat Safawiyah. Akan tetapi nanti keturunannya itu yang menjadikan tarekat Safawiyah ini akhirnya berbentuk sebuah daulah yang dia juga menggabungkan politik di dalamnya dan bersaing dengan dinasti-dinasti besar yang lainnya. Seperti itu. Gerakan tarekat secara berturut-turut, tarekat ini dipimpin oleh yang tadi sebelumnya sudah dibahas. Kalau misalnya pertama kali mereka hanya berbentuk tarekat. Nah, yang pemimpin dari 1 sampai 6 mereka hanya pemimpin tarekat. Di sini mereka belum berbentuk sebuah daulah hingga akhirnya ini yang
mulai dari Ismail ini sampai pada akhirnya memproklamirkan sebagai pemimpin pertama dari Daulah Syafawi. Ini masih lanjutan dari sebelumnya, yang dimana ini adalah sebuah tahapan dimana pada akhirnya Syafawi berbentuk sebuah daulah. Yang pertama dimulai pada masa pemerintahan Junaidi tahun 1447 sampai 1460 Masehi, dan terbentuklah prajurit yang kuat dan siap untuk memasuki dunia perpolitikan, yang dimana pada saat itu Junaidi sudah memasukkan dalam kegiatan keagamaan ini sudah menumbuhkan kegiatan politik di dalamnya, dan efek tersebut memang menimbulkan konflik dengan penguasa salah satu suku yang berada di Turki, hingga pada saat itu juga terjadi konflik yang besar hingga Junaidi diasingkan juga, hingga akhirnya Junaidi ini wafat dan digantikan oleh anaknya yaitu Haidar. Haidar ini lalu menikah dengan cucu Uzun Hasan. Dari pernikahannya lahirlah Ismail yang nanti pada akhirnya membentuk atau sebagai pemimpin dari Daulah Syafawi yang pertama. Gerakan Haidar yang memimpin militer Syafawi menjadikannya sebagai rival politik Aka Koyunlu. Siapa Aka Koyunlu ini? Ini sama-sama sama aja sih kayak kerajaan yang berada, atau bukan kerajaan sih, ini lebih kepada suku Turk Oghuz yang beragama Islam, tapi Islamnya itu adalah Sunni dan menguasai wilayah di bagian Irak Utara. Nah, mungkin udah nggak asing atau mungkin ada yang pernah mendengar tentang terjadi konflik antara Sunni dan Syiah. Mungkin sampai sekarang mereka itu masih suka berselisih paham hingga akhirnya mereka berperang itu antara Muslim Sunni dan Muslim Syiah. Ya ini kan udah tahu kalau misalnya Syafawi ini berbentuk Syiah atau penganut Syiah, dan Qayyumul ini penganut Sunni. Memang sejak dulu itu sudah sering berselisih paham antara Sunni dan Syiah, suka berperang. Terus kemudian setelah itu Haidar wafat dan digantikan oleh anaknya yang bernama Ali. Sebenarnya Ali ini didesak oleh bala tentaranya untuk menuntut balas atas kematian ayahnya. Haidar kan dikalahkan oleh tadi Aka Koyunlu. Kemudian siapa lagi yang menggantikan? Otomatis anaknya yaitu Ali. Nah ini niatnya untuk balas dendam, tapi akhirnya kalah juga dan terbunuh, hingga kepemimpinan gerakan Syafawi diserahkan pada Ismail yang pada saat itu masih berusia 7 tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun, Ismail beserta pasukannya bermarkas di Gilan untuk menyusun pasukan dan kekuatan. Pasukan yang dipersiapkan itu diberi nama Qizil Bas, yang di sini pada saat itu memang Ismail akhirnya memproklamirkan bahwa dirinya adalah pemimpin pertama dari Daulah Syafawi. Pemerintahan Ismail, yang dimana Ismail satu memimpin Daulah Syafawi kurang lebih 23 tahun, yaitu antara 1501 hingga 1524. Dalam kurun waktu 5 tahun, Ismail beserta pasukannya bermarkas di Gilan untuk menyusun pasukan dan kekuatan. Pasukan yang dipersiapkan itu diberi nama Qizilbas, baret merah. Itu di samping itu adalah gambaran para tentara dari Qizilbas. Dan apa sih artinya Qizilbas? Qizilbas ini diartikan koalisi atau kumpulan dari banyak suku yang berbeda, yang sebagian besar latar belakangnya itu orang-orang Turki yang bersatu dalam penganut aliran yang sama, yaitu menganut aliran Syiah. Dan pada saat itu Qizilbas sendiri mungkin lebih tepatnya bukan dibentuk pada masanya Ismail, tapi pada masa kepemimpinan ayahnya, yaitu pada masa Haidar. Dan di sini
Qizilbash pada saat itu di bawah pimpinan Ismail I dan mengalahkan Akakoyunlu. Nah, kemudian Ismail sendiri pada tahun pertama ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, menguasai provinsi Kaspia di Mazandaran, Gurgan dan Yazd, Diyarbakir, Baghdad dan daerah barat daya Persia, kemudian Sirwan dan Khurasan. Ismail juga berusaha mengekspansi wilayah Daulah Utsmani sampai pada akhirnya Daulah Syafawi dan Daulah Utsmani ini selalu terjadi konflik yang berkepanjangan. Memang pada saat itu dalam ambisi Ismail sendiri yaitu dia tuh mendorong untuk terus mengembangkan wilayah kekuasaan di daerah-daerah lainnya yang pada saat itu tujuannya adalah wilayah Turki Utsmani. Ismail berusaha mengekspansi wilayah Daulah Utsmani, tetapi memang gagal pada saat itu. Karena pada saat itu Turki Utsmani juga sedang dipimpin oleh Sultan Salim yang memang pada saat itu sedang maju juga Turki Utsmani di sini. Hingga hal itu yang menyebabkan Daulah Syafawiyah dan Daulah Utsmani terus atau selalu terjadinya konflik yang berkepanjangan. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Syafawi. Pada masa kepemimpinan Abbas I, Daulah Syafawiyah perlahan-lahan mengalami kemajuan. Jadi bisa dikatakan masa kemajuan Daulah Syafawiyah itu pada saat pemerintahan Abbas I. Yang dimana pada saat itu Abbas I ini berusaha menghilangkan dominasi Qizilbash atas Daulah Syafawiyah dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia, kemudian Armenia, dan Sircasia yang ada sejak pemerintahan Tahmasp. Dan pasukan-pasukan baru yang dibentuk oleh Abbas I ini dinamakan dengan pasukan Gulam. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani. Di samping itu, Abbas I berjanji untuk tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dalam khutbah Jumat. Ya memang kelompok Syiah ini kan memang sangat fanatik kepada Ali bin Abi Thalib, dan mereka juga sebagian mungkin ya ada yang membenci khalifah ketiga itu. Jadi mereka itu selalu menjelek-jelekan 3 khalifah tersebut ketika khutbah Jumat. Dan Abbas I sebagai jaminannya atas syarat-syaratnya dengan perjanjian kepada Daulah Utsmani, Abbas I ini menyerahkan saudara sepupunya yaitu Haidan Mirza sebagai sandera di Istanbul. Jadi masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan Daulah Syafawi. Ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh daulah lain. Contohnya pada saat itu ada Daulah Tabriz, Sirwan, dan sebagainya yang sebelumnya lepas direbut oleh Daulah Utsmani. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Syafawi. Ini ada 3, yaitu dalam bidang ekonomi, yang pada saat itu Daulah Syafawi menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Jadi kemajuan ekonomi ini pada masa itu bermula dengan penguasaan atas kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dan di samping sektor perdagangan, Syafawiyah juga mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, terutama hasil pertanian dari daerah bulan sabit yang sangat subur. Kemudian yang kedua dari bidang
ilmu pengetahuan, memang sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Memang banyak juga tokoh ilmuwan yang berasal dari Persia. Oleh karenanya, nggak aneh juga kalau Daulah Syafawi ini keilmuannya terus berkembang dengan baik. Pada Daulah Syafawiyah muncul ilmuwan-ilmuwan terkenal, diantaranya Baha al-Din al-Syairazi, generalis ilmu pengetahuan, kemudian Sadr al-Din al-Syirazi, seorang filsuf, dan Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damad, filsuf, ahli sejarah, teolog yang pernah mengadakan observasi atas kehidupan lebah. Kemudian ilmu fikih juga berkembang baik pada saat itu, diantaranya tokohnya adalah Baharuddin Al-Amili. Selain sebagai pakar agama, ia juga sebagai ahli kebudayaan yang mengetahui persoalan-persoalan dari berbagai segi. Yang terakhir, bidang pembangunan fisik dan seni. Para pemimpin Daulah Syafawi telah mengubah kota Isfahan. Jadi Isfahan ini adalah ibu kota dari Daulah Syafawi yang merupakan pusat pemerintahan, menjadi kota yang sangat indah. Isfahan merupakan kota yang sangat penting bagi tujuan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zenderut, dan istana Cihil Satun. Dan kota Isfahan menjadi semakin indah dengan dibuatnya taman-taman wisata terbuka. Ketika Abbas I wafat, ini meninggalkan di Isfahan ini terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan, 273 pemandian umum. Dalam bidang seni, arsitektur bangunan-bangunannya yaitu seperti yang terlihat pada Masjid Syah, kemudian Masjid Syah Lutfullah, mungkin sebutannya seperti itu. Unsur seni lainnya juga terlihat pada hasil kerajinan tangan, keramik, permadani, karpet, pakaian, dan masih banyak lain. Seni lukis juga sudah mulai muncul pada masa ini, tepatnya pada saat Sultan Tahmasp I berkuasa. Daulah Syafawi telah memberikan kontribusinya mengisi peradaban Islam melalui kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, peninggalan seni, dan gedung-gedung yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Kemunduran Daulah Syafawi setelah Abbas I diperintahkan oleh 6 pemimpin setelahnya. Pada masa pemimpin-pemimpin tersebut, kondisi Daulah Syafawiyah tidak menunjukkan kemajuan atau perkembangan, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran Daulah Syafawi. Ini dimulai setelah penggantinya Abbas I, yaitu Safi Mirza, cucu Abbas I. Dia ini seorang pemimpin yang lemah dan sangat kejam terhadap pembesar-pembesar daulah. Di sisi lain, dia juga seorang pecemburu. Sifat tidak baiknya akhirnya mengakibatkan mundurnya kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh dalam pemerintahan sebelumnya. Satu persatu wilayah kekuasaan Daulah Syafawi lepas dari Daulah Syafawi dan diambil oleh daulah lain. Kota Kandahar diduduki oleh Daulah Mughal yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Syekh Jihan. Sementara Baghdad direbut oleh Daulah Utsmani, dan setelah itu digantikan oleh Abbas II. Abbas II juga mempunyai sifat yang kurang baik, suka meminum minuman keras sehingga ia jatuh sakit dan meninggal. Setelah Abbas II digantikan oleh Sulaiman. Sulaiman juga sama seperti Abbas, seorang pemabuk juga. Ia bertindak kejam terhadap para pembesar yang dicurigainya. Akibatnya rakyat bersikap masa bodoh terhadap pemerintahannya. Kemudian setelah Sulaiman, di sini masanya Syah
Hussein. Tahun 1709 Masehi terjadi pemberontakan dilakukan oleh bangsa Afgan di bawah pimpinan Mir Faiz yang berhasil merebut wilayah Kandahar. Dan pada saat itu akhirnya Hussein ini mengakui kepemimpinannya mereka, dan Hussein digantikan oleh anaknya yaitu Tahmaps II. Tahmaps II ini mendapat dukungan penuh dari suku Khazar dan Rusia, memproklamirkan dirinya sebagai penguasa yang sah dan berkuasa atas Persia dengan pusat kekuasaannya di Astarabad. Sebenarnya ketika pemimpin Tahmaps II ini, dia bisa mengembalikan lagi kepemimpinan Daulah Syafawi. Dia bisa memajukan Daulah Syafawi lagi. Jadi memang pada saat itu Daulah Syafawi sudah mulai maju lagi, akan tetapi karena Tahmaps ini bekerja sama dengan Nadir Khan dari suku Afsar untuk memerangi dan mengusir bangsa Afgan tadi yang sebelumnya memerangi, akhirnya di situ Nadir Khan dia memecat Tahmaps II dan menggantikan Tahmaps II dengan anaknya yaitu Abbas III. Abbas III ini anak Tahmaps tadi. Dan pada saat itu dia masih sangat kecil. 4 tahun setelah itu, tepatnya tanggal 8 Maret 1736, Nadir Khan mendaulat dirinya sebagai daulah menggantikan Abbas III. Karena penggantinya sudah bukan keturunan dari Daulah Syafawi, otomatis di situ dinyatakan Daulah Syafawi sudah gak ada, digantikan oleh daulah setelahnya yang dipimpin oleh Nadir Khan. Sebab-sebab kemunduran dan kehancuran Daulah Syafawi. Yang pertama adalah adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Berdirinya Daulah Syafawi yang bermadhab Syiah merupakan ancaman bagi Daulah Utsmani karena Utsmani sendiri adalah Sunni. Sehingga tidak pernah ada perdamaian antara dua penguasa besar ini. Yang kedua, terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin Daulah Syafawi, yang juga ikut mempercepat proses kehancuran daulah ini. Pemimpin pada saat itu ada Sulaiman, Abbas II, yang memang mereka hobi mabuk-mabukan, dan Sulaiman juga pencandu narkotika dan menyenangi kehidupan malam selama hampir 7 tahun tidak menyempatkan diri menangani pemerintahan. Dan bagi kalian yang bertanya, Bu, kenapa sih penguasa-penguasa Islam terdahulu kenapa sifatnya jelek-jelek? Enggak semuanya jelek, cuman memang ya pasti ada yang seperti itu, dan itu enggak sedikit dan banyak. Jadi yang kita ambil ini hal-hal positifnya saja. Ya balik lagi, ya manusiawi, mereka juga punya nafsu, punya kehidupan pribadi yang memang mereka juga pastinya terpengaruh oleh hal-hal negatif. Ya nama manusiawi lah, mereka juga punya hawa nafsu. Ya, yang kita ambil bukan hal itunya, maksudnya bukan hal jeleknya dari mereka, tapi yang kita ambil adalah sisi positifnya, yang dimana pada saat itu Islam pernah berjaya di satu daerah ini, di daerah ini, dan mereka perjuangannya itu sangat besar untuk memajukan Islam gitu. Karena banyak sekali yang bertanya hal ini. Kemudian yang ketiga, pasukan Gulam. Pasukan Gulam yang tadi sudah dibahas. Pasukan Gulam ini yang dibentuk oleh Abbas I yang ternyata tidak memiliki semangat juang yang tinggi seperti semangat Qizilbash. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal rohani. Kemerosotan aspek kemiliteran ini sangat besar pengaruhnya terhadap runtuhnya ketahanan dan pertahanan Daulah Syafawi. Ya, balik lagi, pasukan Gulam tadi kan memang terdiri dari budak-budak. Budak-budak mereka juga orang-orang yang tidak terlatih secara militer.
otomatis ya mereka lemah dalam hal militer. Dan yang terakhir, seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Ini hampir semua kerajaan atau hampir semua daulah, hampir semua dinasti, pasti permasalahan terbesar adalah perebutan kekuasaan. Karena sistem monarki ini yang kelemahannya adalah tadi perebutan kekuasaan di antara para keluarga, adik dan kakak, kemudian keponakan dan paman. Nah, ini terus-menerus pastinya akan mengalami perebutan kekuasaan. Dan dari materi Daulah Syafawi ini, ibrah yang bisa kita ambil ya mungkin kita bisa mengambil dari sikap atau tindakan menghargai perbedaan agama, suku, etnis, atau pendapat. Ya pastinya aliran-aliran Islam sendiri yang kita tahu kan sangat banyak, ya kan. Bukan berarti ya kita merasa paling benar sendiri gitu. Walaupun posisinya kita benar, tapi bukan berarti kita harus menyalah-nyalahkan orang lain. Mungkin itu aja yang kita bahas di sini. Dan silahkan kalau ada yang mau tanya, bisa WA langsung, dan minggu depan kita pas nanti terakhir saya berikan kisi-kisinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.